Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Beranda Darul Bina dalam segmen operasi obrolan ringan tapi berisi. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menghadirkan seorang figur yang berprestasi dan tentunya inspiratif untuk kalian semua. Seorang pendidik dari MTS Darul Bina dan juga merupakan aktivis dakwah di DKI Jakarta yang cukup terkenal tentunya, yang sedang melanglang buana dari satu majelis ke majelis lainnya. Sebelumnya Ibu akan bacakan dulu profilnya, identitas dari Pak Aman. Beliau, Bapak Aman Rohman SPDI, lahir di Indramayu, tanggal 12 April pada tahun 1976, lulusan Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Profil beliau, selain sebagai seorang praktisi pendidikan, beliau juga adalah aktivis dakwah di DKI Jakarta. Kemudian beliau juga seorang ketua kelompok kerja guru Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Penjaringan dan Pademangan. Sampai tahun 2020 ini beliau masih menjabat sebagai ketua KKG di Kecamatan Penjaringan, dan tentunya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan beliau yang bermanfaat yang bisa kalian simak, kalian perhatikan untuk sebagai sumber inspirasi buat kalian semua. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, boleh Ibu bacakan dulu sederet prestasi, segudang prestasi dari Bapak Aman Rohman. Pak Aman Rohman pernah menjuarai siswa terbaik 1 MTS Al-Irsyad Al-Islamiyah peringkat ketiga se-Kabupaten Indramayu pada tahun 1992. Kemudian pernah juara 1 MTQ Kabupaten Indramayu tingkat anak-anak pada tahun yang sama. Lalu pada tahun 1993 pernah juara 2 MTQ Kota Madia Cirebon tingkat pelajar SLTA. Tahun yang sama 1993 juara harapan 1 kaligrafi pelajar se-Jawa Barat. Lalu 1995 juara 1 Qiraatul Kutub baca kitab kuning Ponpes Ciwaringin Cirebon, Masya Allah. Kemudian pada tahun 2000 juara 2 pidato perjuangan DPD KNP Jakarta Barat. Tahun 2005 juara MTQ Nasional Ultah RCTI ke-15, Masya Allah. Lalu finalis aksi Indonesia 2014. Kalau kalian pernah menonton siarannya, itu dulu adalah acara untuk sahur, pengisi acara ketika momen sahur pada bulan Ramadan tahun 2014. Dan juara yang paling grace, yang paling up to date sekarang ini, yaitu dalam rangka merayakan kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-75, sosok berikut adalah seorang juara 2 lomba baca teks proklamasi tingkat nasional yang diadakan oleh fraksi PKS DPR RI. Juara lomba baca teks proklamasi Mirip Suara Bung Karno, juara kedua loh anak-anak. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Nah, boleh tepuk tangan dong untuk sederet prestasi dari Bapak Aman Rohman. Baik, tentunya kalian penasaran bagaimana perasaan Bapak Aman Rohman setelah menjuarai lomba tersebut, dan juga tentunya masih banyak cerita inspiratif yang anak-anak harus tahu. Baik, kita langsung saja ngobrol kepada sosok inspiratif berikut, Bapak Aman Rohman. Assalamualaikum Pak Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Beranda Darul Bina Pak Aman. Ya, terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Miss Dian sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Yang paling baru nih ya, berita dari Pak Aman, berita prestasi Pak Aman adalah juara 2 lomba membaca teks proklamasi Mirip Bung Karno. Alhamdulillah. Yang diadakan oleh fraksi PKS DPR RI, betul Pak Aman? Betul. Iya, dalam rangka merayakan kemerdekaan negara kita tercinta ke-75. 75. Iya, gimana perasaannya Pak Aman? Jadi juara 2 loh, se-nasional ya? Alhamdulillah. Iya. Senang, kemudian semangat, dan juga tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat anak-anak kita semua, para pelajar, terutama di MTS Darul Bina ini. Iya, senang sekali ya. Tentunya kalian juga sebagai seorang siswa yang memiliki figur guru seperti Pak Aman, tentunya merasa bangga ya punya seorang guru yang soleh, insya Allah amanah, insya Allah amanah dan inspiratif, dan tentunya berprestasi. Merupakan contoh yang patut diteladani ya nak ya. Baik,
Pak Aman dalam mengikuti perlombaan tersebut, motivasinya apa Pak Aman? Maksudnya yang bikin Pak Aman tuh greget pengen ikut gitu. Jadi banyak hal yang membuat saya tertarik mengikuti perlombaan membaca teks proklamasi dengan segmennya mirip Suara Bung Karno. Yang pertama, sebagai putra bangsa kita harus punya jiwa nasionalisme di mana jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Bung Karno adalah sang proklamator yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian, motivasi berikutnya adalah bahwa dalam belajar, dalam berkompetisi, dalam berprestasi, itu tidak mengenal usia. I am never too old to learn. Saya tidak pernah merasa tua dalam belajar, karena kompetisi ini pada hakikatnya adalah untuk belajar buat kita semua. Iya, jadi kompetisi pada hakikatnya adalah proses pembelajaran. Iya, betul. Iya, betul. Nah, tuh para siswa, ini sangat inspiratif ya untuk kalian pahami, untuk kalian pelajari bahwa proses pembelajaran itu tidak mengenal batasan usia, betul? Iya. Bahwa pembelajaran itu tidak mengenal segmen waktu, dimanapun ya Pak Aman ya. Iya. Dimanapun kita bisa belajar dengan kondisi apapun, apalagi sekarang kita sedang dalam kondisi pandemi ya Pak Aman ya. Iya. Pandemi COVID-19 itu merupakan situasi Sulit gitu sulit yang bukan hanya negara kita saja yang mengalami, tapi sini merupakan pandemi nasional ya, wabah nasional, wabah internasional bahkan internasional. Jadi anak-anak hikmahnya adalah bahwa kalian bisa belajar dalam situasi penuh keterbatasan. Pak Aman, seorang guru yang notabene adalah usianya di atas kalian semua, masih punya semangat untuk belajar dan berprestasi tentunya, membanggakan nama baik sekolah. Maka kalian pun harus mengikuti jejak Pak Aman ini, ya nak ya. Ya Pak Aman ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi siswa kita Pak Aman ya. Bahwa pembelajaran tidak mengenal batas waktu dan batasan tempat. Karena Nabi mengatakan, belajarlah dari sejak kita dalam buayan, bahkan sampai ke liang lahat sekalipun kita memang diwajibkan untuk terus belajar. Kompetisi pada hakikatnya adalah merupakan pembelajaran. Menang kalah itu bukan satu masalah, tapi kita dengan membuktikan kita bisa berkompetisi, bisa menunjukkan bahwa kita berusaha, itu adalah sebuah kemenangan buat kita. Garis besarnya, kompetisi adalah proses atau hakikat dari pembelajaran. Benar Pak Aman? Betul, betul. Baik, proklamasi. Makna proklamasi sendiri buat Pak Aman apa Pak Aman? Ya. Boleh saya tahu? Proklamasi itu kan sebuah legalitas sebuah bangsa untuk menyatakan bahwa dia merdeka, terlepas dari belenggu tirani kaum imperialis dan kaum kolonialis. Ini secara fisik. Jadi proklamasi itu artinya kita merdeka, kita bebas untuk berekspresi, bebas untuk berkarya, bebas untuk berprestasi, dan bebas untuk melakukan hal-hal yang positif tentunya. Sebab kalau kita masih dijajah oleh sifat malas, kita masih dijajah oleh sifat-sifat apatis, itu namanya kita masih terjajah. Maka yang disebut dengan merdeka atau proklamasi ini sesungguhnya merupakan satu kesempatan buat kita untuk menunjukkan prestasi terbaik kita dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Sebab setiap orang itu punya satu kemampuan yang pasti tidak dimiliki oleh orang lain. Iya, tiap-tiap individu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan tugas kita ya, sebetulnya begini, yang paling mengetahui atau paham diri kita adalah diri kita sendiri, Pak Aman. Betul. Jadi yang harus sebenarnya bisa mengeksplorasi bakat dan kemampuan kita adalah diri kita sendiri. Betul Pak Aman? Betul, dan guru itu sifatnya adalah mengantarkan potensi siswa untuk mencapai jati dirinya, gitu kan. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh gurunya, nah, kemudian diaplikasikan oleh siswa berdasarkan bakat dan kemampuan masing-masing. Nah, para siswa, berarti mulai dari sekarang kalian harus sudah jeli, sudah teliti, memahami diri sendiri, ya bolehlah di rumah gitu ngaca-ngaca, aduh bakat saya apa ya, kemampuan saya apa, potensi saya apa yang bisa kita kembangkan. Dan kalian perlu tahu bahwa sejatinya seorang manusia itu dianugerahi tidak hanya kecerdasan dalam bidang akademik ya Pak Aman ya, tapi juga
ada di bidang kinestetik, bahasa, sosial, dan ada 8 jenis kecerdasan menurut pakar pendidikan Bapak Howard. Ya, itu ada namanya multi intelijensi Pak Aman ya. Nah, maka dari itu, karena kalian sebenarnya dianugerahi oleh Allah multi intelijensi, jadi kalian tidak perlu berkecil hati yang merasa, aduh saya nggak bisa pelajaran ini, saya nggak bisa pelajaran ini. Tapi sebetulnya di dalam diri kalian tuh ada bakat terpendam yang perlu kalian temui, yang perlu kalian dapati, dan perlu kalian eksplor, kalian dalami gitu. Jadi mulai hari ini dari momentum ini, tidak ada lagi yang namanya malas-malesan karena merasa nggak bisa belajar, apalagi dalam situasi pandemi ini, ya nak ya. Baik Pak Aman, sudah merasa merdeka belum? Insya Allah. Insya Allah ya. Walaupun perjuangan tidak pernah ada kata selesai. Saya teringat akan satu ungkapan seorang Albert Einstein. Beliau mengatakan, I'm not afraid of tomorrow, for I have just died, and I am loved today. I think this is the philosophy is very important to our life in this country to become successful, or in this country or continent, because success never come to indolence. Sukses tidak akan pernah datang bagi orang-orang yang malas, betul nggak? Alright, I do agree. Good, this so inspirative ya. Jadi intinya kesuksesan itu bisa kita raih dengan usaha dan kerja keras dan tentunya doa ya Pak Aman ya. Jadi nggak ada sekarang kamus di dalam kehidupan kalian itu kamus yang namanya kata malas, itu buang jauh-jauh tuh kata malas ya. Satu adalah belajar, bekerja keras, dan tentunya tidak lupa berdoa. Baik. Bicara lagi tentang lomba tadi ya Pak Aman ya. Berapa lama latihannya tuh Pak Aman? Kayaknya mirip banget itu. Ya, mirip banget deh kayaknya. Apalagi itu natural ya, maksudnya murni natural. Suara Pak Aman sendiri, dan tentunya dibantu oleh tim media ya dari MTS Darul Bina. Berapa jadi, buat tim media Darul Bina? Jadi sebenarnya untuk latihannya memang tidak terlalu lama. Hanya saja ketika saya mendapatkan semangat atau support dari orang-orang di sekitar saya, coba ikuti lomba, karena memang kan mereka sering lihat bahwa saya itu sering menirukan suara orang. Iya, betul. Nah, coba-coba saja, walaupun untuk kali ini saya baru pertama kali betul. Mempelajari seperti apa sih artikulasi dari suara Bung Karno itu. Nah, dengan waktu penyesuaian yang tidak terlalu lama, dan saya didukung oleh ahli media yang hebat, namanya Pak Rosikin tuh, jangan lupa. Itu beliau datang di sini dengan kemampuan yang tentunya sangat inspirasi juga buat kita. Akhirnya kita belajar. Sebenarnya kita 2 kali latihan. Yang pertama itu saya merasa belum puas karena begitu saya hayati, saya resapi ternyata artikulasi dari Bung Karno itu ada di pita suara di rahang bagian bawah. Nah, itu yang saya. Jadi ada teknik tersendiri ya. Kita melihat bagaimana ekspresi beliau di videonya. Nah, seperti apa rahangnya itu nanti akan keluar pita suara yang mirip. Gitu. Kalau harus persis banget mungkin susah ya, manusia punya kelebihan masing-masing dan tidak mungkin bisa sama 100%. Tapi dengan latihan yang serius, tidak perlu lama-lama, asal serius, insya Allah jadi. Gitu. Ini hasil yang maksimal. Ya mungkin kita latihan 2 kali, tapi di sepanjang jalan naik motor kadang-kadang proklamasi. Terus dipas-pasin sampai di rumah, sampai anak saya itu komplain, "Mbak, ayah kok proklamasi mulu." Sampai ke bawah mimpi kali, Pak. Iya, mungkin. Artinya penghayatan itu memang harus benar-benar kita seolah-olah kita saat itu menjadi Bung Karno. Maka ketika saya diambil video, saya tidak lagi memikirkan bahwa saya adalah Bapak Aman. Tapi yang saya lakukan, saya berdiri sebagai Bung Karno. Jadi penghayatan dan juga konsentrasi itu sangat diperlukan dalam sebuah kompetisi seperti itu. Kriterianya apa aja tuh Pak? Kriteria penilaian lombanya? Kemarin itu ada 5 kalau nggak salah. Pertama adalah kemiripan suara, kedua artikulasi, kemudian ketiga itu penghayatan, keempat itu like, comment juga di internet. Terus setting tempat ini ya mungkin bisa berupa video atau gambar atau tempat real yang bisa dilakukan untuk latar dalam pembacaan lomba teks proklamasi tersebut. Luar biasa ya Muhammad ya, Masya Allah ya. Kemudian proklamasi kemerdekaan negara Indonesia berhubungan dengan
yang namanya rasa cinta tanah air ya Pak ya. Seperti kita ketahui bahwa siswa kita itu sudah hidup pada zaman yang namanya era milenial, Ya, betul. betul, ya. Nah, siswa kita pun disebut sebagai generasi milenial. Betul. Dalam sudut pandang Bapak Aman, apakah siswa kita masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi atau tidak? Itu yang akhir-akhir ini mengalami penurunan, bahwa generasi sebelum sekarang, atau kalau sekarang yang ada ini generasi milenial ini, kelihatannya agak jauh dengan nilai-nilai sejarah, penghayatan kepada tokoh-tokoh sejarah, sehingga mereka banyak sekali saat ini para siswa kita yang tidak mengenal para pahlawannya. Bahkan ketika ada gambar-gambar pahlawan di dinding kelasnya, itu mereka tidak mengenal itu siapa. Bahkan ada yang dengan dengan ketidaktahuannya dikumis-kumisi, Oh ya Allah. dicoret-coret. Ketika saya menunjuk sebuah gambar pahlawan, coba Anda kenal ini siapa? Waktu itu saya menunjuk gambar Kiai Haji Agus Salim, seorang ulama, seorang pahlawan yang sangat berjasa. Ketika saya menanyakan siapa yang kenal gambar ini, itu dengan mudahnya anak bilang ini tukang sate. Masya Allah. Hati saya Padahal sedih. itu pahlawan ya Pak Iya, ya. Masya sebab Allah. anak-anak kita bisa jadi bukan berarti mereka memang tidak paham, tapi memang benar-benar tidak tahu. Karena saat ini penekanan kepada generasi muda untuk mengenal para pahlawannya itu sudah semakin jauh, sehingga kondisinya saat ini mereka lebih mengidolakan tokoh-tokoh asing yang lagi populer, melupakan pahlawan-pahlawan kita. Begitulah, ini tantangan buat kita semua supaya generasi ini bisa menghormati jasa perjuangan para pendahulunya. Iya, jadi kayaknya rasa nasionalisme generasi milenial pada saat ini sepertinya sudah agak terkikis Pak ya. Iya. Bahkan iya, mereka sampai mungkin kalau kita sodorkan sederet gambar pahlawan, mereka mungkin sudah tidak mengenali ya Pak ya. Tidak mengenal. Iya, berbanding terbalik ketika kita menyodorkan Artis sederet, Korea. nah itu dia, Atau- sederet gambar artis, Iya. baik yang dari Indonesia maupun luar negeri, Iya, mereka kan lebih cepat lebih mengenali mengenal, ya. dan lebih cepat merespon ya. Iya. Tentunya. Masya Allah. Baik, pesannya Pak Aman, pesan atau ya sharing gitu Ya, kepada sharingnya siswa gitu. begini untuk para siswa semua dimanapun berada, bahwa pertama dalam hidup ini kita harus pandai-pandai menggunakan kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik. Sebab kesempatan merupakan anugerah yang sangat berharga. Ketika kesempatan itu sudah tidak ada, peluang kita semakin sempit untuk berkarya dan berprestasi. Yang kedua, bahwa kecintaan kita terhadap bangsa, negara, umat ini menjadi jati diri kita. Akan mulia kita di hadapan Allah, akan berguna kita di hadapan masyarakat ketika kita mampu menghormati, menghargai jasa para pendahulu kita. Tentunya pahlawan itu mengorbankan jiwa, raga, air mata, bahkan darahnya sekalipun untuk kita. Mereka berjuang nggak pernah memikirkan apa hasil dari kemenangan. Tapi kita yang sudah diwariskan kemerdekaan ini, ya semestinya kita wajib bersyukur dan mendoakan kepada para pahlawan kita agar senantiasa perjuangannya bisa kita teruskan. Jadi kalau mereka mempersembahkan kemerdekaan buat kita, kewajiban kita adalah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang. Baik bidang pendidikan, bidang moral, bidang akidah, dan apapun bidang-bidang yang ada dalam kehidupan sekitar kita, harus kita isi dengan nilai-nilai prestasi yang bermanfaat. Luar biasa sekali ya, pesan inspiratif. Nggak terasa ya Pak obrolannya hari ini, ya Iya. Allah. So, inspiratif sekali untuk kalian semua ya nak ya. Yang perlu kita tanamkan dalam hati adalah yang barusan disampaikan oleh Pak Aman, bahwa intinya bangsa yang besar itu adalah bangsa yang senantiasa menghargai jasa para pahlawannya. Dan relate itu yang berhubungan dengan kompetisi, Iya. bahwa garis besar dari kompetisi adalah pada hakikatnya pembelajaran ya Pak Iya, ya, proses proses pembelajaran gitu. Pandai-pandailah kalian sebagai seorang siswa, sebagai seorang generasi muda, menggali potensi diri. Pertama kalian temukan dulu bakat kalian apa, potensi apa yang ada dalam diri kalian. Kemudian kalian explore, kalian gali. Kira-kira apa yang bisa
menjadi jembatan kalian mencapai prestasi, mencapai sebuah kesuksesan. Dan ingat ya nak, bahwa kesuksesan itu tidak hanya sebagai seorang siswa ya, tidak hanya mendapatkan nilai yang baik, tapi juga mendapatkan pencapaian di bidang lain, tentunya yang sifatnya positif ya, yang berguna, bermanfaat untuk diri kalian, ya bisa untuk keluarga kalian, bisa untuk masyarakat tentunya. Dan next kedepannya bisa kalian banggakan di era, maksudnya untuk bisa menjadi kebanggaan kalian untuk di masa depan kalian gitu ya Pak Aman ya. Iya. Baik, untuk segmen obrolan cukup sampai di sini dulu. Nanti ada quick question ya Pak. Boleh. Boleh. Hai siswa-siswa sekalian, sampailah kita pada segmen quick question, yaitu segmen di mana Miss akan mengajukan pertanyaan cepat kepada Pak Aman Rahman, dan Pak Aman wajib jawab. Quick question, ada dua opsi nanti yang akan Miss ajukan kepada Pak Aman. Jawab cepat, ya Pak Aman ya? Siap. Iya, are you ready guys? Siap, siap. Okay, let's start our quick question now. The first question, mengajar atau dakwah? Dakwah. Dakwah, Masya Allah. Karena mengajar juga dakwah. Oh, mengajar juga ya, mengajar Is iya dakwah. bagian mengajar inside dakwah Inside ya. dakwah. Ya, Of course. Masya Allah, mulia sekali ya Pak Aman ya. Iya. Oke, next, klasik atau modern? Modern. Modern? Iya. Why? What is the reason? Karena kita di era modern, jadi harus bisa beradaptasi dengan kondisi di mana anak-anak sekarang, ya tentunya anak-anak yang disuguhkan dengan fasilitas modern. Iya, dengan tujuan bisa adaptasi Beradaptasi. dengan kondisi Kondisi. siswa saat ini. Iya. Iya, good, nice, very good. Oke, next, Soekarno atau Soeharto? Soeharto. Wow, Soeharto. Ada kekaguman tersendiri pada sosok tersebut? Ya, Hmm. beliau adalah pribadi yang stabil, pribadi yang terbukti menjadi bapak pembangunan. Nah, secara mental ya, Secara stabil. mental. Kalau secara progres Pak? Secara progres, ya. Ini nggak tentu apa-apa ya lebih- buat sejarah untuk siswa ya? Tentunya lebih Soekarno ya, dia adalah seorang proklamator. Iya, tapi, jelas. memperebutkan kemerdekaan dengan mempertahankan tuh lebih susah mempertahankan. Oh, iya, Dan pada jadi- posisi Pak Harto ikut berjuang dan ikut mempertahankan. Oh, iya. Jadi punya 2 poin. Iya, jadi ada ininya ya, ada plusnya. apa namanya? Ada nuansa sejarah yang tersendiri Iya. ya di hati Pak Aman ya. Iya. Oke, starter next. Jadi yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, tetap. Yang kedua. Iya. Iya, karena Pak Aman juara kedua ya. Iya. Baik, pemimpin atau rakyat? Pemimpin Pemimpin. Dengan motivasi? dengan motivasi, sebuah hadis mengatakan kullukum ro'in, setiap kalian adalah pemimpin. Oh ya. Jadi semua kita harus punya jiwa leadership, jiwa kepemimpinan. Walaupun kita jadi rakyat, setidaknya kita pemimpin buat rumah tangga kita. Masya Allah, iya. Jadi setidaknya setiap individu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri Iya. ya. Iya. Makasih banyak Pak Aman untuk responnya ya. Iya, terima kasih. sama-sama. Ya, baiklah para siswa. Pak Aman sudah jawab question dari Miss dan luar biasa jawabannya dan juga background jawabannya luar biasa inspiratif. Pada segmen penutup kali ini bahwa yang akan Miss sampaikan adalah tayangan ini adalah tayangan pembelajaran. Ya, walaupun memang bukan isi materi pelajaran. Tapi ini adalah tayangan motivasi di mana kalian bisa meneladani dari sosok Pak Aman Rahman. Bahwa Pak Aman seorang guru yang notabene adalah usianya jauh di atas kalian, tapi masih punya semangat kompetitif. Itu seperti visi sekolah kita, yaitu religius, potensial, dan kompetitif. Itu yang ada pada diri Pak Aman. Religius, insya Allah Pak Aman soleh, ya Pak Aman ya. Amin, minta doanya. Potensial, jelas, of course Pak Aman sangat berpotensi, ya. Punya segudang prestasi tentunya dari masa sekolah sampai sekarang masa pengabdian sebagai seorang pendidik dan juga aktivis dalam kegiatan lainnya. Dan kompetitif, punya daya saing, punya daya juang yang tinggi. Itulah yang harus kalian bisa petik, yang bisa kalian maknai dari tayangan ini. Ini memang bukan video yang berisi materi pelajaran, tapi tayangan ini berisi
pembelajaran motivasi untuk kalian semua. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan tayangan ini tentunya sangat inspiratif ya, dan sangat tentunya bermanfaat buat kalian semua. Baik, untuk menutup segmen ini, izinkan Ibu mengutip sebuah lirik lagu kebangsaan dari gubahan Bapak Kusbini. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!